Coba share screen Photoshop-nya sekarang. Bisa? Suaranya nggak kedengeran. Oh, Mas. Ya, gimana? Suaranya nggak kedengeran. Pak, terdengar Pak? Ya, sudah. Bentar Pak, masih loading. Masih lama ya. Kita ke yang lain dulu ya. Oh, iya Pak. Silakan Leo Saputra. NIM 19. Leo Saputra. Nah, ada nih orangnya ya. Saya hadir, Pak. Ya, silahkan di share screen. Sudah diimport gambarnya yang tadi denahnya. Oh, belum, Pak. Ya, coba diimport dulu. Oh, tunggu sebentar, Pak. Ya, nah, saya masih belum selesai edit. Saya belum selesai edit ya. Iya, iya. Oke, edit dulu ya. Kita ke yang lain aja kalau gitu. Bayu Senja. NIM 21. Iya, Pak. Ya, sudah selesai diedit. Masih lagi dikit, Pak. Ntar lagi ngupload. Ya, ya coba di share screen ya. Pak. Masih banyak ya. Wah, lumayan ya. Sendiri. Coba ke Dayu lagi deh. Coba Dayu di share Dayu. Oh, sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya, pakai ukuran A2 aja. A2 ya Pak? Sorry, A3. Ya, coba di import sekarang gambarnya atau di open. Open aja, nggak bisa di import kayaknya.
Sebentar, Pak. Ya, nggak usah disetting ini, langsung oke aja. Ini oke. Ya. Nah, ini kan udah kelihatan ini. Itu pintunya masih kuning ya? Iya, Pak. Ya, nanti pintunya kita bikinkan di Photoshop. Nah, sekarang masukkan material ininya, material lantainya. Kamu buat satu grup. Nanti satu grup itu isinya material lantai-lantai aja, kemudian apa namanya, material dinding-dinding saja gitu. Bikin satu Hmm, grup di Satu. layernya. Saya nggak pernah pakai Photoshop, saya, Pak. Cari layar bagian bawah. Ini ya. Ya. Nah, ini bikin grup. Itu ada yang folder itu bawah, 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 pojok bawah. Nah, itu ada icon folder sebelahnya. Nah, itu dah. Nah, itu ada grup itu. Nah, nanti di sana supaya memudahkan yang masih satu material itu ditempatkan di satu grup. Jadi supaya gampang gesernya. Nah, sekarang coba diimport sekarang material lantainya. Dimasukkan material lantainya. Punya material selain yang saya kasih? Belum, Pak. Belum? Belum. Ya, coba download dulu material yang saya kasih. Oke, Pak. Atau siapa yang sudah tahapannya sampai ini, sampai apa namanya, di Photoshop yang lain? Kita coba ke Yusuf Arsilah. Ya, Pak. Ya, coba di-share tugasnya. Saya masih mengedit yang bagian denahnya, Pak. Oh, masih denahnya. Siapa yang udah masuk ke Photoshop ya? Supaya kita lebih banyak di Photoshop ya, karena ini artis impression. Coba pandai deh kortinya. Oh, masih di CAD, Pak. Masih di CAD ya? Ya, tadi ada gangguan. Siapa yang sudah? Coba Gusti Gede. Siapa nih ya? NIM 22. Gusti Gede Sebentar, Pak. Adi. Mau saya import dulu ke Photoshop. Ya. Coba share screen dulu. Baik, Pak. Oh, sudah terlihat, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Crop-nya nggak usah ya. Di ini dulu Ya, crop-nya. Di nanti crop dulu crop-nya. namanya. Sekarang aja di crop, nanti kamu masukkan di luar crop-nya. Ya.
Itu udah diedit nggak tuh ininya, temboknya? Belum. Belum, Pak. Ya, coba masukin material dulu. Selesaiin satu ruangan dulu lah ya. Itu Ya, Pak. ruangan yang paling pojok atas itu coba diisi ininya materialnya. Sebentar, Pak. Itu material apa? Lantai, Pak. Lantai. Coba di zoom diperbesar. Apa gininya? Bahannya. Ceritanya apa? Keramik, Pak. Tapi Keramik. jadul gitu, Pak, ceritanya. Nah, coba sekarang dicari ininya ya. Kalau sebelum aplikasi di Denah, coba dicari itu kan ada keramiknya, ada natnya. Ya, Nah, itu sekarang dicari di crop itu natnya sampai dia kelihatan di nat ya, enggak sampai di pinggir-pinggir. Di crop ya, crop. Atau di selection ya. Ntar dulu enter. Nah, selection ya. Ini jangan dijadiin satu layer dong. Bedain Ya. layernya. Udah beda layernya. Udah nih, Pak. Udah. Nah, sekarang di selection sekarang itu floor-nya, lantainya. Selection dia dari pinggir nut. Di crop dulu, Pak. Ya di selection, bukan di crop, selection dia. Select dia. Dari Itu ada pinggir. tanda kotak titik-titik itu. Ya, Kotak garis-garis itu. dia mengecil, Pak. Kan ada kotak yang garis-garis itu loh, ya, di atas icon. Enter lu enter. Di kiri, bagian kiri. Ada kiri. Kirimu. Ini, Nah, Pak. itu ada bawah. Ya, itu. Nah, diseleksi dulu rectangular marquee itu. Oh, Seleksi, cari dia di pas di mana natnya, di mana posisi natnya itu. Nah, segini, Pak. bukan. Dibesarin dikit, dibesarin. Diperbesar sampai kelihatan dia polanya. Dibesarin, Pak. Gitu Ya, sampai kelihatan. diperbesar dulu. Nah, ini cari polanya yang mana dia yang polanya kelihatan, yang paling jelas. Yang Biar ini, Pak. jangan kelihatan yang lewat itu. Di atas itu kan ada yang lewat itu. Ya, Nah, segitulah kira-kira. enter, Pak. Di copy ya. Enter. Bikinin layar baru. Klik kanan. Klik kanan dah. Nggak, di sana di seleksi by layer dia, di cut by layer dia. Atau Gimana di cara? copy by layer. Ke ininya dulu ke di seleksi dulu. Dah, di sana klik Ya. kanan. Nah, itu kan ada layer via copy. Ini, Pak, ya. Nah, itu ya. Nah, itu kan kelihatan itu. Sekarang klik yang layar yang tadi, yang mana yang layar via copy-nya. Yang itu. Yang ini, Pak. Nah, sekarang pilih tombol ininya untuk geser-gesernya itu. Nggak bisa disentuh. Bukan, yang paling atas. Yang ini, Pak. Oh, Ya, berarti ini Nah. height-nya, Pak, ya. dihapus aja kalau udah nggak perlu. Nah, ini sekarang disusun. Udah benar nggak ukurannya sekian keramiknya? Belum, Pak. Ya, kira-kira berapa sih keramik? Apa ini ceritanya terasu? Terasu ukuran 20-20 atau berapa? Ya, Iya, Pak. Di kira-kira sekarang ini, ya, Pak. ya kira-kira aja. Coba bawa ke pintu dia dulu, ke pintu. Oh, iya. Itu pakai perbandingan. Nah, pintunya ukuran berapa? Ada 75. pintunya berapa? 75 lebar. 5. Ya, misalnya kalau ini keramiknya 30-30 berarti kan hampir setengahnya pintu. Satu ininya, satu modulnya. Satu modul keramiknya. Kalau misalkan 40 berarti dia lebih, Pak, ya. Ya, Di segini kira-kira, Pak. ya. Nah, sekarang tempatkan sekarang di mana posisi ininya.
Ya, kalau menurut saya kalau mau menempatkan posisi keramik, cari starting point-nya di depan dia, jangan di belakang. Di depan Di pintu, di ruangannya. Di depan ruangan. Nah, di sana. Nah, sekarang cari starting point-nya mau di kanan atau di kiri. Sebaiknya sih di kanan, ngepet ke kanan. Dibuangnya ke kiri dia, pasangannya buang ke kiri. Nah, ya di sana dah, kira-kira di sana. Nah, sekarang di copy dah itu. layer aja langsung di copy Pak ya. Ya, klik ALT ya, biar gampang. Klik ALT, pencet ALT, drag Ya. terus tarik dia. Nah, gitu dah. Kayak gini Pak. Ya, Ya Pak. ya. Nah, coba diisi, di fullin dulu semua itu satu ininya. Semuanya. Ya Pak. Habis itu nanti dipotong seukuran ruangannya. Di fullin dulu dia, di fullin. Ya Pak. Diseleksi aja kalau gini, diseleksi, di drag dari kiri ke kanan ya. Kalau mau gini cepat. Selection ya pakai dari drag dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah itu di drag. Yang mana dia Pak? Nah, masih pakai tools gininya, tools yang gerak itu. Heeh. Nah, itu di drag di dari pojok kanan atas ke pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah dari pojok kiri atas. Nggak mau nih. Nggak mau? Ini Berarti udah settingnya. kepencet di layer. Oh, sudah. Nah, tinggal di ini aja. Pencet Semua. ALT, tinggal digeser. Yang drag ini. Nah, kan udah tuh. Pencet Ya. ALT-nya. Semua ketarik. Semuanya. Oh, berarti Ya. settingannya. Ya, nggak apa, satu-satu aja kalau gitu. Kayak di lock harusnya nih Pak. Ya, Oke, sama aja. nah ininya di lock. Gambar plan-nya di lock. Oh ini. Layar satunya di lock. Ya udah Pak. Nah, nah. Terus sekarang mau udah dia. Tak lebihin dia dulu Pak ya. Ya, dilebihin aja dulu. Nanti dipotong nanti. Kalau ada layernya nggak bisa dia di drag ya. Nggak mau di alt ya Pak. Dipencet dulu ALT-nya.
Tak mau Pak. Mau. Coba layar yang lain pakai. Ya Pak. Layar yang atasnya pakai. Ya. Udah. Nah, ini sekarang di apa namanya? Dijadiin satu layarnya. Layar 2-nya di blok semua. Klik kanan. Ini Pak. Nah, itu kan di grup itu. Udah di grup ya. Udah. Dah. Nah, klik semua layar 2-nya. Oh semuanya. Ya, Udah. ya. Klik kanan. Ya. Nah, itu di apa namanya? Di merge layer. Merge itu merge. Ini Pak. Ya. Oh, udah Pak. Nah, sekarang dipotong sekarang. Seleksi pakai lasso itu pakai. Gimana Pak? Lasso, tools lasso itu ada di pojok kiri atas, di bawah. Ah, itu coba Ini. klik kan atasnya lasso. Nah, itu coba klik kanan. Di sini. Bukan di lasso, di tombol lassonya itu atau di klik. Ah, itu kan ada magnetic lasso tuh. Iya. Nah, pilih yang magnetic. Nah, sekarang ini dah di seleksi itu di dalam untuk menghilangkan ini yang lain. Nggak di dalam ruangannya dong. Wah, kemana-mana itu. Hati-hati harus. Kalau nggak Oh, gitu, harus kalau nggak biasa pakai yang ini yang biasa aja. Pilih yang ya poligonal aja. Ya, itu dah. Klik cari garisnya satu-satu. Selection dia. Iya. Yes. Berarti kayak pakai pen tool lu kayak. Ya, Ini geser Pak. geser aja ke kanan, bawa ke kanan dia ininya. Oh emang nggak mau Dia kontrolnya Pak kalau pakai ini Pak? memang nggak mau, orang dia beda. Gitu. Nah, bawa ke kanan sekarang. Biar dia mau lurus, klik shift. Iya Pak. Udah ketemu, cari ininya, cari garis yang tadi. Udah Pak. Nah, itu kan udah terseleksi itu. Sekarang inverse dia. Gimana sekarang? Belum.
Halo Pak, suara Bapak. Halo, Cek. suara Bapak hilang Pak. Saya bisa terdengar deh. Sorry, saya ada gangguan sinyal tadi. Iya, Ya. udah Pak. Ya, sekarang coba dimasukin ininya, furniture-nya sekarang. Belum ada saya Pak, furniture Pak. Coba download dari apa yang saya kasih itu. Oh iya Pak. Kayaknya ada beberapa furniture di sana. Icon web. Furniture. Ketemu nggak? Ketemu Pak. Ya, coba. Ini masih ada, saya kira udah diizin. Ya, dihapus dulu ininya. Belakangnya. Sepertinya bukan PNG itu. Ya, coba dihapus ininya. Gimana caranya Pak? Duh. Suara Bapak hilang lagi Pak. Ya. Bisa diseleksi. Oh, sebentar Pak. Atau ini aja pakai di penghapus itu. Ini Pak pakai Magic Web. Bukan yang penghapus itu loh. Yang ini. Bukan. Oh, ini. Bawahnya. Nah, itu. Nah, background eraser tool. Bisa nggak? Oh Ini ya, di oke. rasterize dulu. Dia Pak, ini Pak. Coba hilangin dulu gininya. Selection-nya.
ini udah smart object kan? Ya dihapus aja itu belakangnya, tinggal dihapus. Ini kan bukan smart object ya. Nah tuh, magic eraser tuh nggak mau dia belakangnya. Nggak mau. Udah di ininya, udah di atau dibuka di ini lain, di apa namanya, di window lain. Khusus buat ininya aja, khusus buat kita edit ininya aja. Ya. Sebentar. Nah, backgroundnya nggak mau. Mau. Tapi emang manual gini kok. Nah, makanya diseleksi dulu. Lasso itu pakai. Gimana, Pak? Lasso itu pakai lasso itu. Magnetic toolnya, magnetic lasso-nya pakai. Ini, Pak. Ya. Nah, magnetiknya pakai. Kan mau dia nyari garis pinggirnya. Oh gitu. Ya, Pak. Ya, jangan di sana diklik di ininya dong, klik. Nah, di sana ada cari. Nah, itu udah cari pinggirnya. Ini nggak mau mepet ya, Pak? Ya, enggak apa ntar. Ini. Jangan dibawa kemana-mana dia. Fokuskan dia di pinggir ininya aja. Ini kalau geser ya, Pak. Geser dia. Untuk gimana cara biar balik, Pak? Biarin aja ntar tarik ntar. Kalau sulit banget. Pelan-pelan gesernya. Dah. Nah. Ya enggak apa, hapus saja itu. Taruh juga nggak kelihatan. Sekarang dihapus yang di luarnya. Di invert dia dulu. Bukan. Ya, di sana ada di dalam itu klik. Bukan. Klik di dalamnya. Di Nah, dalam. bukan, biarin masih ininya, seleksiannya masih. Nah, klik kanan. Di kanan. Nah, sekarang select inverse. Udah. Dah. Nah, hapus dah yang inverse itu, delete aja. Aku nggak mau. Coba. Klik kanan. Select inverse. Nah, sekarang baru hapus. Delete. Nah, itu udah ada tuh. Klik gininya dulu, klik yang kotak itu, kotak yang garis-garis itu buat seleksiannya. Ini, Nah, Pak. klik si rectangular tuh. Klik dulu di dalam ini. Ini. Ya. Udah. Nah, kan udah. Ini di save ke PNG dulu. Save Di as. ekspor, Pak. Save as aja. Ini nggak boleh, Pak. Jangan. Saya nggak tahu apa fungsinya itu.
Berarti balik ke ini Pak. Ya, balik ke sana. Sekarang masukkan dia ke sini dah. Hapus dulu yang ini yang yang itu hapus dulu. Ya. Sekarang coba disesuaikan sekarang. Berapa sih ukurannya? Berapa meter dia ranjangnya? 180 kali 200 biasanya. Ya, sekarang coba perhatikan di ukuran ininya, ukuran lantai keramiknya. Di mana naruh rampet? Di sana, di tengah gitu. Di Iya mana Pak. tengahnya orang naik. Jangan Berarti, ditutup ininya. berarti di sini Pak. Ya, sekitar sana lah. Turunin dikit itu tertutup ininya, dindingnya. Ya. Nah, sekarang supaya dia kelihatan ada bayangannya, di layar itu diklik kanan, dikasih dia efek. Ya, blending option kasih. Paling atas. Nah, coba sekarang dikasih efek itu di depan bevel and emboss-nya. Klik. Yang mana Pak? Itu ada bevel and emboss tuh di kiri. Nah, tuh. Apa itu kelihatan? Coba yang lain biar kelihatan dia bayangannya. Atau blend mode-nya diganti. Coba outer glow pakai. Jangan yang itu, jangan bevel and emboss-nya. Coba outer glow pakai. Atau drop shadow juga bisa sih. Nah, Gimana? itu kan kelihatan kayak bayangan dia. Nah, coba ini dipilih dah ini nanti. Yang mana yang kira-kira pas. Jangan. Tak usah dah diisi, normal aja. Nah, ini di setting, ini di bawahnya bisa di setting ini. Ya, intinya bisa nyeting ya. Nah, itu di situ. Di sini Pak. Setting dia. Ya, itu dah. Nah, nggak mau ya? Mau Pak. Cuman bukan bayangannya yang makin tinggi. Ya, biarin. Ya, nanti Oke. kamu coba lagi ya. Kira-kira Iya. seperti ini. Cara kerjanya, klik OK aja. Ya, silahkan dilanjutkan ke material-material yang lain ya, ke furniture yang lain dan ruang-ruang yang lain. Kita Ya. lanjut ke yang lain dulu ya, Ya, biar kasih. saya dapat melihat progres yang lain juga. Coba ke Junita Kalila Kirana 45. Baik Pak, sebentar saya share screen. Ya. Saya Oke. lupa Nah, ya. hilangkan ininya Pak, furniturnya dari AutoCAD. Ya, gimana? Furniturnya belum saya hilangkan dari AutoCAD. Kalau enggak dihilangkan nanti ditumpuk aja pakai furniture yang dari ini. Jadi gimana caranya ini memasukkan materialnya? Kamu gimana caranya? Motong terutama yang di lengkung itu. Sama sih Pak, hampir sama kayak tadi. Cuma saya tadi Bapak pakai ini ya? Ya, Saya langsung Pak tadi. langsung. Ya. Enggak dipotong. Enggak pakai potong. Ya, coba dimasukkan material ininya sekarang.
Kalau ada furniture, masukin furniture-nya. Sebentar, Pak. Furniture-nya belum saya download, Pak. Atau ini ini aja lah, apa namanya, kan itu ada yang di lantai parket, yang di tangga itu ya, di terasnya depan. Nah, itu supaya memberikan nuansa apa pembayangan ya. Sekarang coba dikasih dia sekarang bayangan itu. Bayangan di pojok bawahnya. Di bawah-bawahnya itu dikasih bayangan semacam ada shadow gitu ya. Gimana caranya, Pak? Ya, coba di parketnya itu, klik di parketnya. Itu beda-beda enggak ini per lantainya? Saya per Per step. tekstur, ya, Pak. Coba per stepnya, coba klik. Saya saya bikin layarnya per tekstur gitu, Pak. Per tekstur. Jadi enggak per step ya. Iya. Kalau untuk tangga bikin per step ya. Nanti supaya gampang. Itu nanti mainnya di blending option nanti. Maininnya di blending option. Jadi nanti dia seolah-olah kelihatan ada ininya, ada apa namanya? Ada shadow-nya. Atau yang itu dah. Nah, di blending option-nya itu di mainin. Diklik dulu. Oh, ini masih satu layar ya? Iya, Pak. Oh. Ya, coba dimainkan di bevel and emboss-nya. Klik dulu. Maaf, Pak, yang mana, Pak? Di kiri. Nah, itu coba diklik itu salah satu. Di style nih, Pak. Ya, coba pilih aja. Stroke coba. Stroke. Kelihatan nggak dia? Berubah nggak dia? Biasanya ngeluarin bayangan sih dia. Enggak sih, Pak. Coba yang lain. Atau drop shadow-nya pakai deh, nggak usah pakai bevel. Yang mana, Pak? Maaf. Kiri. Drop shadow bawah. Drop shadow. Paling bawah. Nah, itu kelihatan nggak ada bayangan? Mau ya? Nggak mau, Pak. Kok nggak mau ya? Gimana kemarin nih? Gimana tadi ininya? Selection ya. Coba oke aja dah dulu. Coba digeser itu gininya, layarnya yang tadi itu. Geser ke atas, mau nggak dia? Layar yang ya, ini, yang Pak. parket yang bawah itu. Coba geser, tarik ke atas dikit. Bukan. Di gininya, di gambarnya.
Nah, coba klik di sana, geser ke atas. Oh, itu kamu pakai ini, itu pantas nggak mau. Dia biasanya di pinggirnya dia. Ini apa ya? Pakai ini ya, pakai Mac ya. Mungkin agak Iya, beda Pak. sedikit ya. Photoshop 2019. Oke deh. Biasanya kalau mau pakai pakai efek seperti itu, jadi dia harus kelihatan gambarnya atau kelihatan layernya dia terpotong di pas di ininya di bidangnya. Jadi misalnya satu tangga tuh, itu kelihatan di bidangnya semuanya, jadi kelihatan dia pinggir-pinggirnya. Ini kan masih di dalam bidang ini, kayak di dalam bidang itu dia. Itu makanya nggak bisa dia ini. Ya nggak apalah. Nanti aja di improve lagi yang itu. Baik, Pak. Ya. Coba yang lain dulu. Pandai udah tadi Pandai. Ya Pak, bentar guys. Ya. Nah, terlihat Pak. Halo, Ya. Ya. Ini lantainya pakai apa? Teraso Pak. Kecil banget ya. Coba. Coba di zoom diperbesar. Pecah jadinya ya. Ya, saya pakai tekstur SketchUp tuh Pak. Yang satu bin aja. Oh, tekstur di SketchUp ya. Ya, Malah nggak kelihatan seperti ada tekstur jadinya. Ininya terlalu kecil menurut saya. Apa namanya? Resolusinya terlalu kecil. Coba cari tekstur yang yang agak besar resolusinya ya. Ini malah nggak kelihatan kayak teraso dia. ya Pak. Teraso kan kelihatan titik-titiknya itu. Saya ada ngasih teraso ya di drive itu, saya lupa. Coba dicek ada nggak? Teraso. Ada Pak. Nggak ada. Ya, Download di SketchUp tekstur ya. Coba kamu download di SketchUp tekstur teraso. Atau gini, ada yang gambarnya isi kolamnya di sini. Di gambar ini ada air-airnya. di sini Pak. Belakang. Mana? Oh, nggak di ekspor itu. Layoutnya nggak di Ya, ekspor. ekspor denah aja Pak. Oh, gitu. Sampai layoutnya ya. Jadi tugas kalian nanti membuat ini layout satu site bangunan sampai sampai lingkungannya. Kemudian lantai 1, lantai 2 ya. Lantai 1 kan udah di layoutnya kelihatan, nanti yang lantai 2-nya nanti diedit lagi ya. Ya Pak. Ya, coba cari yang terasonya dulu ya. Ya Coba Pak. kita ke yang lain dulu dah. Coba Kadek Adini. Kadek Adini, ada? Ya.
Ya. Udah bang kali di batasnya. Ini kan pintu nih. Tahu pintu. Ya, coba di ini di apa namanya dipotong itu sekarang. Saya tadi udah nyoba nge-crop, nggak bisa, Pak. Bukan di crop, dipotong, dia diseleksi dulu. Itu smart object ya. Itu smart object itu. Coba pakai material yang lain. Material yang lain belum saya download, Pak. Baru satu aja. Terus satu ini. Coba di ini dia di klik kanan di material di layar itu. Itu masih nggak smart object. Klik kanan. Nah, coba quick expose as PNG. Nah, jadi PNG dia. Ada berapa ini tuh? Ada berapa? Coba yang atas-atasnya. Bukan, maksud saya di layernya, di kolom layernya. Nah, ini coba di ini dulu. Klik dia, dijadikan satu dulu layernya. Nah, yang terakota itu dijadiin satu. Diklik semuanya, diseleksi semuanya. Nah, di layernya aja diseleksi. Nah, klik kanan. Di merge layer. Nah, kan itu sudah di merge. Sekarang dipotong. Nah, jangan di crop. Kalau di crop semuanya crop. Itu kotak itu pakai selection itu pakai. Nah, itu udah pakai. Sekarang untuk menentukan yang mana dia ininya, di opacity-nya dikecilin dulu. Kamu kan nggak tahu ini di mana dia posisi pintunya, posisi dindingnya. Opacity-nya dikecilin dulu. Bawah-bawah ke kolom layar yang tadi. Ada tulisan opacity, atas. Nah, itu dah. Itu dikurangin dulu biar kelihatan dia. Nah, itu kan udah kelihatan tuh. Oh, satu lagi ini belum diseleksi nih, satu apa namanya? Nah, coba jadiin satu dulu. Coba kembaliin dulu opacity-nya, kembaliin jadi 100 dulu. Nah, gabungin jadi satu, ini dua layer nih. Nah, kan udah tuh, lagi balikin opacity-nya. Nah, itu kan kelihatan itu di mana garis temboknya. Nah, sekarang baru diseleksi. Dah, klik di dalamnya, klik kanan. Select in first. Kok nggak mau dia? Coba klik kanan. Select in first. Nggak mau ya? Coba klik delete. Coba ulang, kotain. Ya, coba klik, nggak mau. Atau gini aja, klik kanan. Player via copy. Nah, sekarang kan ada layer 2 itu. Layer satunya dihapus saja, yang bawahnya.
terakota itu ya, itu dihapus. Delete aja. Itu gambar tong sampah, ikon tong sampah di bawah itu, di pojok kanan bawah. Loh, kok semuanya terhapus? Mbak ulang. Layer 2-nya coba klik. Yang mana dia layer 2-nya? Coba layer 2-nya digeser dulu, yang mana dia layer 2-nya? Coba geser aja. Nggak mau di-cut ya? Coba delete dulu. Delete layer 2-nya. Delete layer 2-nya, delete. Nah, ke layar 1-nya. Coba kotain dulu. Ke terakotanya. Klik terakotanya. Nah, seleksi dulu. Dah. Kemudian coba klik kanan di dalamnya. Layer via copy. Nah, dah. Nah, coba dihapus yang bawahnya, yang terakota itu dihapus. Nah, itu kan udah tuh, ya. Nah, coba diisi sekarang. Itu layer 2-nya dong, di volume opacity-nya. Nah, coba sekarang dimasukkan ininya, furniture-nya. Saya belum download furniturnya, Pak. Ya, download dulu. Ya, coba ke yang lain sekarang ya. Coba ke Gede Ade Pratama. Iya, Pak. Ya, coba di-share tugasnya. Share, Pak. Nah, ini Pak, saya tadi mau motong kasurnya tapi berantakan, Pak. Nggak tahu jadinya gimana. Berataan gimana? Itu udah kan mau motong kayak garis-garisnya tuh kayak nggak pelan-pelan gini kan. Jadinya dia kepotong semuanya. Gini aja tinggalnya. Ya, diulang motongnya. Ngapus ini gimana caranya, Pak? Apanya itu terhapus? Yang ini dah yang hitam ini dikit ini, Pak. Ini bekas gitu ya, ini kasurnya. Dihapus layernya, satu layar itu dihapus. Delete layer itu. Layarnya di-delete. Ini, Pak ya. Ya, Masukin kasurnya. coba ininya dulu apa? Lantainya itu kan maunya pakai apa itu? Parket. Iya, Pak. Itu kan bukan gambar parket, itu kan masih apa? Lantai kayu ini ya. Masih seperti multiplex ya. Mbak cari gambar parketnya sekarang dulu. Saya ada ngasih gambar parket nggak? Ini ada sih, Pak. Ya, cari pakai yang gambar parket. Kalau memang dia mau pakai parket, itu kan ada cherry blossom itu pakai itu gambar parket. Atau wood floor itu ada. Itu dulu pakai. Itu bukan gambar ini, itu untuk furniture itu.
Ini Pak ya wood floor-nya. Saya download dulu Pak. Hapus ini. Nah, coba sekarang jangan ditarik-tarik ya. Jangan kalau dia sudah ukuran ukuran ininya segitu, jangan ditarik-tarik lagi. Oh, Jadi dia tidak sama nanti ukurannya. Nah, coba sekarang disesuaikan sekarang berapa sih tebal gini, lebar parket berapa kira-kira. Coba ke pintu, bawa ke pintunya, bawa pintu. Nah, coba di zoom, diperbesar sekarang di sana. ini dipindah Pak ya. Ya, coba diperbesar di sana sekarang. Nah, itu lebar pintu kan sekitar 70, 60 80. Ya Pak. Nah, ini kurang besar berarti ini. Anggap lebar parketnya berapa misalnya 10 cm lebar parketnya, lebar per modulnya. Ini kira-kira kalau dia segitu kan 10 cm-nya seberapa? Kurang besar. Kan ini kecilan. Besarin lagi. Lagi dibesarin. Nah, kira-kira segitulah. Ya. Cara Ntar, kopinya gimana Pak? ntar dulu enter. Nah, coba diperbaiki dulu nih warnanya. Klik kanan di sana. Di Gimana Pak? layarnya. Atau di gini aja. Coba ke ini, ke image. Nah, coba adjustment-nya diatur. Biar mau kelihatan kayak kayu dia. Misalnya brightness-nya diatur. Ini kan terlalu terang lah ya. Kurang gelap kelihatan. Nah, segitu. Coba itu diatur biar kelihatan. Coba kamu lihat warna lantai parket seperti apa sih? Gimana caranya biar mirip seperti ini? Itu aja sih prinsipnya. Nah, selain ini juga yang lain juga bisa diatur. Oke. Nah, coba yang lainnya diatur. Nah, itu kan ada level, curve itu bisa diatur itu, ya. Nah, coba Ini maksudnya level gimana? bawahnya aja diatur, kelihatan lah seperti apa. Nah, itu, ya. Oh. Ya, oke dulu deh, Pak. Nah, ini jadiin grup dulu. Bikinin satu grup dulu, satu folder dia. Gimana cara Pak? Klik ke layar, cari ke layar bawah. Bikinkan grup. Bukan, jangan itu. Bawah itu ada icon folder, bawah, pojok kanan bawah. Ada Ini Pak. icon folder. Nah, itu. Klik aja. Nah, bikinkan grup apa misalnya namanya, lantai gitu. Udah Pak. Nah, masukin sekarang wood floor itu ke lantai, di drag aja. Bukan di sana. Klik yang atas. Klik Ini yang Pak. wood floor. Nah, itu drag ke folder lantai. Nah, itu kan udah dalam folder itu. Oh iya Nah, Pak. sekarang di copy aja itu.
itu tidak sama itu. Nah, sudah. Sekarang dijadiin di merge layarnya, dijadiin satu. Gimana caranya, Pak? Diklik itu diseleksi semua layarnya itu. Layar wood floor itu diseleksi semua. Seleksi di kolom layer itu aja. Pencet shift dulu. Shift. Klik itu. Nah, udah semuanya. Udah, Pak. Dah, klik kanan. Lagi satu. Ada kurang lagi satu. Klik Klik kanan. kanan. Merge layer. Merge itu merge. Merge. Ya. Ya. Nah, sekarang baru dipotong itu. Potongnya di ini, Ya, Pak. mau pakai itu bisa, mau pakai poligonal lasso bisa, mau pakai lasso juga bisa. Ya, kotain aja dulu tuh ukuran ruangannya. Udah, Pak. Nah, nah, sekarang klik di tengahnya. Klik kanan. Oh, jangan sampai hilang ininya, jangan sampai hilang garis-garisnya itu, garis-garis putus-putusnya. Ulang bikin klik dulu di luar, klik dulu di luar. Tidak mau ya? Ya. Tangan saya masih ngejar. Klik. Nah, itu select inverse. Ini, Pak, ya. Ya. Dah, Udah, Pak. hapus sekarang. Klik ke tombol delete. Nah, dah. Udah, Pak. Ya, sekarang ditambahin furniture-nya sekarang. Nah, ini sama ya, perlu ini dulu furniture-nya, perlu dipotong dulu. Kalau misalnya kalian dapat di internet, dapat yang PNG yang sudah terpotong, lebih baik cari yang itu. Kalian tidak repot lagi buat memotong. Ya, coba dilanjutkan ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Coba satu lagi ya, terakhir. Karena masih waktunya lagi 10 menit. Coba ke ini Putu Chandra Dita Rahayu, NIM 17. Ada enggak orangnya nih? Chandra Dita Rahayu. Nggak ada orangnya ya. Kortinya Pandey.
Ya, Pak. Ya, tolong dicoret ntar ya namanya ya kalau dia nggak ada hadir. Ya, Pak. Ya. Coba ke Dwi Indah Oktaviani. Baik, Pak, tunggu sebentar. Apa sudah Ya. terlihat, Pak? Dah. Ini semuanya pakai parket. Belum terpotong, Pak. Cari ruangan yang dipakai aja. Yang mana ruangan yang pakai parket itu aja di ini, jangan semuanya. Capek sendiri jadinya. Ini ada teras tuh, terasnya aja pakai parket. Nah, untuk nyeting lasso-nya itu kan ada lasso itu. Yang mau pakai lasso. Coba klik dulu tools lasso-nya. Yang magnetik apa yang poligonal, Pak? Ya, yang magnetik. Nah, itu kan ada di atasnya, coba bagian atasnya. Ada kontras, ada frekuensi itu. Nah, untuk nyeting lasso itu frekuensinya bisa di atas. Nah, itu bisa dinaikin lagi supaya dia lebih sensitif dia nyari ini. Itu bisa disetting, diatur. Nah, segitu misalnya. Dia akan jadi lebih sensitif. Ini gimana, Pak? Ya? Kalau yang untuk kontras ini? Ya, dia akan membaca ini warna yang kontras. Kalau kontras dikit dia akan nyari dia. Nah, coba tambahin 20% gitu misalnya. Nah, coba sekarang. Dia akan pelan-pelan sekali, hati-hati dia mencari ini. Ya, karena dia di setting dia lebih sensitif. Nah, ya. Ya, Pak. Kan dah ya. Ya, coba ruangan yang lain dulu. Yang bentar, Pak. Saya belum download yang di material yang lain. Ya. Ya, oke, mungkin kita akhiri dulu ya buat ini sesi ini. Silakan close screen ya. Jadi coba dibuka kameranya semua dulu deh. Aduh, saya lupa nge-record lagi. Oke, jadi untuk sesi ini saya cukupkan dulu untuk kita belajar Photoshop ya. Jadi kalian bisa selain apa yang saya sampaikan tadi, kalian bisa cari-cari tutorialnya di YouTube, banyak sekali ya. Terutama ada shortcut itu, nanti coba kalian pelajari shortcutnya apa supaya lebih mempercepat kerja ya. Nah, kemarin di kelas paralel ada yang sudah mahir, sudah biasa menggunakan Photoshop. Jadi yang bersangkutan sangat cepat sekali bekerja karena sudah hafal sama shortcutnya. Ya. Kemudian yang kedua, material yang kalian akan gunakan di tugas tidak
tidak hanya pada apa yang saya berikan di Google Drive, kalian bisa cari yang lain lagi ya. Nah, itu sangat terbatas yang saya kasih. Itu hanya sebagai pemancing aja supaya kalian mencari lagi material-material lain yang lebih mix ya, yang lebih sesuai dengan desain yang kalian harapkan. Misalnya yang di Lumion kalian mintanya material gini, nanti kalian bisa bisa kalian sesuaikan ya. Nah, kemudian untuk tugas ini saya minta pengumpulannya 2 hari dari hari ini. Jadi sekarang hari Rabu, berarti Kamis, Jumat. Ya, Jumat kalian sudah harus mengumpul ya. Nanti untuk Korti tolong disiapkan link Google Drive-nya ya. Jadi untuk pengumpulan. Jadi yang dikumpul cukup hanya file JPEG-nya saja. Jadi setiap mahasiswa membuat satu layout yang coloring, kemudian denah lantai 2. Jadi lantai satunya nggak usah, sudah di coloring di lantai di layout. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Pak. Ya, oke. Tolong absennya ya, nanti dikasih ke Pak Wiryawan aja ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih adik-adik semua. Oh ya, sebelum saya lupa. Untuk minggu depan masih dengan saya, materinya adalah tentang editing video. Nah, silahkan kalian siapkan software untuk editing video, baik itu Premiere, Adobe Premiere, atau Sony Vegas, atau software-software lain yang editing video, silahkanlah mau pakai yang jelas yang agak profesional sedikit ya, jangan yang masih biasa ya, yang bisa kalian edit. Kemudian yang kedua, tolong disiapkan beberapa part-part video yang sudah kalian render di Lumion. Nanti kita belajar sedikit tentang editing video ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri visualisasi hari ini.